Redmi Note 9T atau Poco M3 atau Poco X3 M3 ya. Sering sekali kita menemukan kasus seperti ini ya, jika kita colok di device manager terdetek Qualcomm USB ya, seperti penyakit MMC. HP-nya posisi mati total ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba selesaikan masalah ini. Kronologi dan kejadian menurut cerita usernya, ini HP-nya habis kecemplung air ya. Apakah benar demikian? Mari kita saksikan, kita buka terlebih dahulu ya. Baiklah teman-teman, yang perlu kita garis bawahi untuk tipe-tipe HP Xiaomi seperti yang tipe-tipe seperti ini ya, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Poco M3 dan Xiaomi X3 NFC, dan mungkin ada Xiaomi lainnya yang mempunyai karakter mesin yang sama ya. Terutama tersering sekali sih kita dapatkan kasus mati total apabila kita colok ke komputer, maka akan terdeteksi sebagai 9008 ya, atau hanya bisa terbaca CPU-nya ya, sedangkan MMC-nya tidak terbaca. Namun hari ini disebabkan bukan karena MMC atau CPU-nya yang rusak, biasanya ada masalah dari bagian tertentu ya yang bakal kita kupas. Namun untuk kasus kali ini dipicu oleh faktor masuk air ya, masuk air. Dan ini bentuk mesinnya. Coba kita bersihkan dari bekas karat-karat kapurnya ini ya, sudah mengapur putih-putih seperti itu, tapi kayaknya belum membuat korosi pada bagian papan PCB. Mudah-mudahan masih bisa kita selamatkan. Untuk kasus yang terdeteksi sebagai 9008 atau mode EDL ini biasanya disebabkan oleh gangguan di IC yang ada di jempol kita tadi ya. Dan simak terus videonya, akan kita coba cek bongkar kalengnya dan bagian mana yang bakal kita eksekusi ya. Oke sahabat, berdasarkan kebiasaan yang sudah ya, apabila terdeteksi 908 kita selalu cek di bagian sini ya. Di sini ada sebuah IC driver ya, yang pernah kita coba telusuri. Ternyata driver ini mengatur arus ke bagian signal ya, mungkin juga ada hubungannya dengan
arus menuju CPU atau RAM, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalau di daerah sini ada gangguan, biasanya kinerja RAM dan CPU terganggu ya, yang akhirnya mati total ya. Setelah kita bongkar dan kita amati, ternyata tidak begitu parah ya. Sekarang saatnya kita uji coba apakah sudah bisa menyala. Untuk kasus mati total tanpa sebab, biasanya kita rehat saja atau cetak pasang, biasanya bisa ya. Namun ada sebagian kecil, ternyata ada yang panas guys. Bisa jadi IC-nya atau di sekeliling IC yang kita bongkar tadi ada yang konslet ya. Jangan berlama-lama jika mendapati overhead yang berlebih seperti ini. Langsung lakukan pelepasan baterainya ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Coba kita ukur resistor-resistor dan kapasitor yang ada di sekelilingnya, apakah ada yang konslet atau tidak. Dan sudah hampir selesai kita ukur semuanya, namun tidak ada yang short ya. Sepertinya benar-benar IC-nya ini sudah rusak atau dipicu oleh jalur yang lainnya ya. Tidak usah buru-buru, kita amati terlebih dahulu. Karena stok IC-nya ini jujur saja kita belum punya ya. Namun sudah beberapa kali saya intip di Google atau pasar online, Shopee dan lain, ada ya yang jual ya. Untuk memastikan terpicu oleh jalur-jalur yang terhubung dengan IC ini, saya bongkar di area IC power IC apa ini ya. Lalu kita coba bersihkan lagi dengan menggunakan sikat dan bantuan thinner. Lalu kita akan coba rehat kembali ya. Siapa tahu masih ada yang korosi di bawah IC, kaki-kaki yang ada di bawah IC-nya ini. Untuk kasus-kasus yang mati total detek 908, biasanya cukup kita rehat seperti ini selesai ya. Dan ini sudah kita rehat berkali-kali, namun belum selesai, malah terjadi overhead di bagian sini ya. Baik, iyalah kita coba cari dengan menggunakan thinner dalam keadaan teraliri arus ya. Wah, ini kok seperti ini guys. Sepertinya ada yang tidak beres ya di IC ini. Dan ternyata setelah coba kita goyang sedikit, IC-nya lepas ya, dan jalurnya sudah gosong ya. Berarti gara-gara air ini mengakibatkan jalur di bagian driver ini hangus ya. Kemudian setelah kita amati di jalur IC-nya, ternyata sudah tidak ada lagi ya. Sepertinya bakal ada cacatnya ini HP, apa sinyalnya tidak keluar atau audionya dan lain sebagainya. Yang jelas yang ada sumber arus kerjanya ada di sini, biasanya akan terganggu ya, seperti itu ya.
Oke, sekarang kita coba terlebih dahulu apakah bisa menyala atau masih total atau harus diganti. Kalau memang harus diganti, sepertinya ini wassalam ya. Untuk jumper beberapa jalur dan mencari jalur yang sekian banyak itu rasanya sudah tidak sanggup lagi kita ya. Namun untuk sambil merakit, coba kita nyalakan apakah masih bisa menyala atau bahkan sebaliknya mati total beneran ya. Wih, nyala guys. Apakah benar ini nyala atau hanya sekedar hang logo? Mari kita amati secara seksama ya, dan sepertinya masuk ke menu ya guys. Mudah-mudahan benar-benar tidak menipu ya. Walaupun ada kekurangannya yang jelas, yang penting kita bisa oke guys, dan ternyata sehat walafiat. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Selamat mencoba buat rekan-rekan yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.